Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan dan sekarang kita udah sama apa yang kita janjikan. Janji mulu. Ini realisasinya, nggak cuma janji. Nah, kita lagi bareng komunitas perajin tanah liat Bartega Studio. Betul ya? Yeay. Halo, kenalan dulu. Ya. Halo semuanya, nama aku Jess, salah satu founder dari Bartega Studio. Dan aku Abai, aku adalah salah satu artis dan guru di Bartega Studio. Artisnya artis apa nih? FTV? Beda dong ya. Ini ada dua ya kalau kita lihat, ini yang tanah liat, yang itu satu melukis. Nah, apakah kegiatan di Bartega Studio ini memang ada kerajinan tanah liat sama melukis juga atau ada apa lagi gitu? Betul, jadi Bartega pertama kali dimulai dari studi melukis, di mana kita sering mengajarkan peserta kita untuk membuat sebuah karya melalui kanvas. Tapi di tahun lalu kita sudah memulai mengajarkan tradisi seni lukis juga melalui tanah liat. Jadi peserta dapat membuat karya langsung yang 3D multifungsi dari tanah liat yang dapat diaplikasikan dengan melukis juga, dan ini salah satu contoh dari peserta kita juga. Berarti tanah liat ini termasuk baru ya, baru tahun lalu begitu ya? Ya, baru tahun lalu kita mulai buat tanah liat tersebut. Awalnya kenapa sih bisa jadi ada media tanah liat ini dan jadi di Bartega Studio itu selain melukis tapi juga ada tanah liat? Awalnya kenapa? Karena ada beberapa multifungsi. Pertama, dengan tanah liat sendiri adalah bahan yang sangat serbaguna. Jika peserta membuat karya tersebut, itu dapat dibuatnya bukan cuma dari hiasan juga tapi multifungsi. Terus kedua, itu ada unsur wellness juga nih gitu. Dari dengan mereka membuat tanah liat dapat membantu mereka untuk merasa lebih nyaman, lebih Stress release. Betul. Oke, just cerita dong awal dari Bartega Studio ini. Awalnya gimana sih, dia tahun berapa? Kemudian ini kan juga anak-anak muda juga isinya ya. Ini Betul. teman-teman apa nih, satu circle apa gimana sama Abai juga atau gimana nih? Iya, jadi Bartega dimulai dari 2017 dan dimana kita mulai ini untuk memperkenalkan orang kepada seni, memperdekatkan mereka dengan berbagai macam kreativitas activity yang kita konsep dan kita buat dengan cara yang sangat gampang. Jadi semua alat-alat sudah diberikan oleh Bartega dan juga ada guru seperti Abai yang mengajarkan step by step juga kepada peserta kita. Oke, Abai berarti udah ngajar dari 2017 atau gimana? Aku enggak dong. Aku dari 2022. Oh, 2022. Yes. Emang suka untuk bikin-bikin tanah liat gini? Oh, kalau aku jadi backgroundnya itu dari sekolah seni kan. Nah, terus dari pematung juga. Nah, jadi udah biasa dengan tanah. Nah, aku belajar dari tanah liat ini kurang lebih 2 tahunan yang lalu gitu. Langsung jadi artis ya, langsung jadi guru gitu. Iya dong. Nah, ini kan banyak ya hasil-hasil karya Bartega Studio ini yang dibuat sama artis dari Bartega atau dari justru peserta yang ikutan workshop Dari di pesertanya. Bartega? Jadi di studio kami yang berada di Lotte Mall Jakarta, kita membuka kelas untuk umum buat anak-anak kecil sampai orang dewasa juga. Jadi di sini adalah berbagai macam contoh karya yang dibuat. Ada gelas, ada hiasan jewelry, ada mangkok, ada asbak. Ada labubu. Ada lagu juga yang lagi populer sekarang. Iya kan? Ini berarti bentuk-bentuk yang dibuat bisa apapun ya, custom sesuai keinginan Betul, orang yang sesuai buat. dengan. Jadi sebenarnya untuk pertama yang kita lebih rekomen adalah membuat yang cukup basic seperti gelas atau piring seperti ini. Namun dari guru kami juga lebih mengajak peserta untuk mengeksplor kreativitas mereka. Jadi kalau ingin membuat seperti labubu atau barang-barang lain yang ingin dijadikan sebuah objek hasil akhirnya, itu dibantu juga oleh Jadi explore aja lah ya. eksplor aja. Udah ada berapa sih anggotanya yang ikut di komunitas ini atau berapa peserta sampai dengan saat ini? Sudah cukup banyak sih, kita selama dalam 2 tahun terakhir murid kita sudah lebih dari 2.000. 2000? Wow. Ya. Saya juga salah satu yang pernah nyobain kerajinan tanah liat, tapi pakai alat yang muter gitu, wheels ya? Wheels namanya. Kalau di Bartega ini ada yang pakai wheels atau memang medianya hanya tanah liat, nggak pakai alat yang lain? Nah, kalau untuk itu kita hanya ada pottery handbuild karena menurut aku lebih lucu aja karena dia punya karakteristik dia meninggalkan jejak tangan. Yes, meninggalkan jejak tangan. Lucu ya, jadi kayak kelihatannya kayak misi gitu, kayak nggak rapi gitu. Tapi justru lebih estetik kan. Apalagi untuk Gen Z ya. Pokoknya estetik mungkin gitu. Jangan tuh rapi-rapi tuh nggak boleh. Nah ini belum jadi kan ya, kalau dipegang ini masih basah. Ini yang baru dibentuk atau kayak gimana? Jadi buat segmen hari ini kita sudah ngebagi 2. Jadi pertama ini ada yang dari tanah liat dari scratch yang bahkan dimulai dari awal. Kemudian setelah udah jadi bakal seperti ini dan nanti bakal proses melukis juga. Jadi di studio kami itu ada 2 tipe proses. Dari pembuatan dan pelukisan di akhir untuk buat warnanya. Tapi kalau untuk medianya, untuk tanah liatnya ini bahannya beda nggak sama yang pakai wheels?
Oh sama aja. Oh sama aja. Cuman kalau untuk pembentukannya kan beda ya. Kalau wheels itu kan lebih ke diputar terus kita pakai tekanan tangan. Yes, betul. Kalau ini apa yang treatment yang beda dari yang pakai wheels? Oke, jadi ini kalau treatment yang beda itu sebenarnya nggak ada. Cuman bedanya dia pakai wheel sama yang enggak. Nah kalau ini lebih bisa beragam sih bentuk-bentuknya. Misalkan kayak gini nih Kak. Dia bisa dibentuk, dikasih mata. Nah kalau untuk yang wheels kan dia rapi aja gitu. Biasa tuh Wiltro lebih ke simetris tujuan akhir. Jadi piring, mangkok yang bentuknya tuh sama persis. Namun di studio kami kenapa kita pilih hand build seperti ini? Ini pertama buat anak-anak lebih gampang juga. Dikarenakan mereka bisa lebih membuat bentuk yang mereka suka. Namun juga di sini bisa dapat ada customization seperti membuat patung juga yang kita mau. Oke, salah satu tantangannya tuh biasanya kalau bikin kerajinan adalah kesabaran nih. Ada nggak sih di studio yang kayak nggak jadi-jadi nih gitu, akhirnya kayak udahlah gitu, jadi kayak udah ini aja deh pelatihnya aja yang bikinin lanjutin gitu. Coba gimana? Gitu. Kalau kayak gitu, aku biasanya coba lebih sabar lagi. Tapi mungkin aku biasanya kasih beberapa ide sih. Wah, kalau ini bentuknya udah cantik, coba kita tambahin elemen-elemen lain seperti mata, hidung, yang seperti itu. Jadi memang kalau langsung workshop di Bartega Studio itu sebetulnya apakah ada kelas-kelasnya misalnya ini untuk beginner, untuk yang expert gitu, ada kelas-kelasnya kayak gitu atau? Biasa untuk kelas hand build pottery atau tanah liat ini kita bagi jadi 2 age group. Jadi buat anak-anak itu selalu ada di setiap hari Senin sampai Sabtu. Kalau di hari weekday itu dimulai dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kalau Sabtu di jam 10 pagi sampai siang. Kalau buat orang dewasa itu namanya itu Play with Clay. Program kami yang diadakan setiap hari Rabu dan hari Jumat pukul jam 4 sampai malam. Jadi kalau misalkan sudah pulang kerja biasa mereka suka datang ke studio untuk membuat karya seni mereka. Tapi kalau di luar Rabu dan Jumat bisa nggak datang ke Bartega? Bisa juga. Jadi kita selain dari program yang sudah kita buat, kita sering mengadakan private event juga buat companies untuk team bonding atau bahkan buat acara ulang tahun juga. Kerajinan tanah liat ini. Tapi sistemnya satu kelas, satu guru, satu artis atau bisa one on one gitu, training dilatih, diliatin gitu sampai jadi. Oke, dua-duanya bisa Kak. Bisa juga handle kayak orang-orang peserta-peserta yang kesabarannya setipis tisu dibagi 2. Seperti kita ini. Seperti saya dan Okta. Oke, ini kayak makin seru ya. Dan ini di depan kita juga udah ada bahan-bahannya, tapi nanti kayaknya kita mulai coba buat praktek ya. Semoga bisa kejar ya dalam satu segmen. Ya saudara, kami masih akan kembali usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kenapa nih? Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Okta udah mulai sibuk ya kan? Udah nggak bisa diganggu ya? Udah nggak bisa diganggu, udah bikin mulai kerajinan tanah liat. Mau dibentuk apa Okta? Ini ceritanya mau dibikin kayak apa tadi? Kita mau bikin piring gitu ya? Yes, benar, piring. Piring tapi bentuknya estetik gitu ya? Kayak piring-piring pada umumnya. Nah itu kalau Okta kan proses pembuatan tanah liat menjadi satu bentuk. Ini udah ada bentuknya. Kalau saya kayaknya mau coba untuk melukis hasil kerajinan ini. Ini medianya berarti alatnya kan kuas ya, sama. Ini catnya. Catnya tuh dari apa sih? Catnya kita ada cat untuk khusus buat pottery juga. Jadi ini bukan pakai cat akrilik yang kita gunakan di kanvas. Beda ya? Beda, betul. Bisa digunakan buat tanah liat. Oke. Warna-warnanya ini kayak bisa dicampur gitu, beda warna atau misalnya kayak kalau udah satu warna ada dari satu pastel warna gitu, nggak bisa dicampur lagi atau bisa aja? Biasa kita untuk warna kita akan rekomen buat dicampur kalau membuat warna yang baru. Tapi kurang lebih kita udah beli semua warna yang akan digunakan biar lebih pekat juga warnanya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini mungkin agak sedikit pudar, agak pastel. Tapi namun kalau misalkan nanti sudah dibakar, sudah diglaze bakal muncul sangat mengkilat seperti ini. Warnanya juga pop up ya? Akan lebih pop up. Jadi ini bakal muncul setelah pembakaran glazing dari akhir. Karena yang sebelumnya pernah buat yang tanah liat pakai wheels itu warnanya pop up juga, tapi pas udah jadi udah dibakar tuh warnanya jadi pucat gitu. Kalau ini enggak ya, beda ya? Beda, betul. Beda ya? Ini bakal akan lebih terang juga. Lebih terang. Ini langsung diwarnain aja kan? Langsung diwarnain aja. Jadi bisa pakai kuas yang gede juga nih kalau mau biar lebih enak. Biar lebih langsung. Ini kayaknya ini deh. Oke, agak susah ya nih si Abe, sabar sekali. Maaf ya Abe. Oh bentuknya hati ya? Enggak, bunga.
Kenapa Okta bentuknya bunga, lagi berbunga-bunga kah? Enggak sih, gampang aja. Ini saudara, jadi kalau misalnya bikin yang kerajinan tanah liat ini emang ada apa ya, perlengkapannya tuh harus hati-hati sih ya, kayak ini nih tajam gitu. Ini emang perlengkapannya ini semua ya, Abah ya? Iya benar, jadi kalau misalkan tanah liat pottery hand build itu kita perlu beberapa benda nih yang kita perluin. Satu adalah tentunya adalah tanahnya. Kalau nggak ada tanahnya nggak bisa tuh. Terus habis itu ada lem tanah. Ini adalah slip. Slip itu untuk dia lem tapi bahan dasarnya tanah juga. Oh gitu. Jadi ini tanah liat ini kita kasih air banyak sampai dia sedikit cair. Nah itu kalau untuk nempel-nempel misalkan mau dikasih bunga seperti ini nempelnya dengan lem itu gitu. Terus sponge, penggilingnya, lalu beberapa alat ini yang namanya butsir. Ini butsir nih. Jadi dia buat apa ya Kak? Misalnya kalau mau bikin shape gitu ya, atau mau mencukil gitu pakai yang ini. Udah nih terus. Nah terus mau dibentuk itu oke, nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu, tinggal kita kasih air sedikit. Biar dia nggak ada bolong. Nah kalau ada bolong ini nanti ada tendensi dia crack pas proses pembakaran. Dibakar, nah, pop up banget ya orang. Jadi harus pakai tangan ya. Tanahnya tanah liat ya. Nggak boleh tanah sengketa. Beda dong. Beda banget. Oke. Saya lagi ngewarnain, lagi melukis, lagi menghias. Tapi kan ini kuasnya kayak agak bingung ya, lewat apa arah-arahnya kemana. Ini arahnya harus satu arah ngewarnanya kayak gitu atau bebas aja warnanya akan nyampur? Beras satu arah lebih bagus. Jadi pas nanti kita udah selesai dibakar, goresan kuas itu terlalu muncul di hasil akhirnya. Biar lebih smooth lah ya. Biar lebih smooth, betul. Hasil pewarnaannya. Mau agak lebih melengkung. Kalau kayak gini catnya tuh ada yang lain nggak? Ada apa namanya? Kita taikin. Jenis cat yang lain nggak ya? Kayak misalnya kalau yang ini kan di bagian dalam misal atau bagian luarnya harus beda lagi atau sama aja sebetulnya? Sama aja sebetulnya. Jadi untuk warnanya pun kita udah ada banyak dan ini sebenarnya untuk aplikasi itu boleh di berbagai macam area kecuali di bagian bawah. Karena di bagian bawah yang misalkan di sebelah sini nih, sebelah sini, ini kita tidak terlalu rekomen untuk dilukis karena takutnya nanti pas lagi dibakar nempel terus malah jadi rusak ya? Malah jadi rusak, jadi kita lebih rekomen di bagian samping atau di bagian dalamnya juga. Nah ini kalau misalkan lagi bikin kayak proses yang dibikin sama Okta, terus ada gagal. Nah itu bisa ini nggak ya? Ulang revisi. Bisa. Jadi di Bartega kita juga akan bantu untuk kebetulin juga. Misalkan karya yang dibuat oleh peserta itu ada kerusakan dari tahap pembakaran atau tahap glazing. Jadi bakal kita bantu akan dibuat lagi oleh gurunya Bartega. Kalau pembakaran itu berapa lama sih? Pembakaran glazing cukup lama, sekitar 1 minggu sampai 3 minggu. Sebenarnya tergantung dari kekeringan tanah liat tersebut. Tuh, jadi kalau misalkan sudah kelar dilukis, kita rekomen untuk dikeringin dulu untuk beberapa hari. Baru dibakar. Tapi berarti pembakarannya berkali-kali dong? Enggak? 2 kali. Jadi sekali pembakaran, sekali glazing. Glazing itu yang dibikin jadi mengkilap itu ya? Yes, jadi mengkilap. Kayak coating gitu ya? Jadi coating terakhir ya, Mbak. Coating, oke. Nah ini kan harus nunggu tanah liatnya agak kering dulu baru dicat atau sebenarnya pas udah jadi bentuknya ya udah tinggal dicat aja? Nah sebenarnya kita perlu agak pengeringan sedikit menggunakan heat gun sih kita biasanya. Apa? Tapi heat gun. Yes. Tapi aku nggak begitu rekomen untuk dijemur ya, karena kalau misalnya dijemur pengeringannya terlalu cepat. Jadi di heat gun biar dia nggak transfer aja si tanahnya, baru bisa langsung di paint. Jadi nggak harus nunggu dibakar dulu. Oke. Nih kita warnain yang luarnya. Bisikin dong, ini kan kalau misalnya ikut di studio, ada biayanya nggak sih? Misalnya kayak paket mau bikin tanah liat atau misalnya mau ngelukis aja gitu. Betul. Jadi untuk paket tanah liat itu kita dimulai dari 195.000. Itu sudah termasuk dari 500 gram tanah liat. Dari 500 gram tersebut biasa peserta dapat membuat 2 karya. Contoh gelas ini seperti ini dan 1 bentukan kecil, coaster kecil. Jadi itu sudah termasuk semua art supplies yang dapat dibutuhkan dan juga bimbingan dari guru-gurunya di Bartega. 195.000 ya? Itu harus daftar tuh kayak harus booking kelas dulu atau kita bisa kalau lagi ada waktu luang terus bingung kemana, udah deh langsung datang aja gitu? Betul, kalau ada waktu luang bisa langsung datang aja. Jadi nggak harus booking? Yes, bisa langsung ke studio kami dan dibayar on the spot saja. Oke. Kalau misalnya pengen konsisten nih jadi perajin tanah liat juga ada nggak kayak misalnya jadi member atau untuk visit sekian kali
ada biayanya. Jadi di Bar3 sebenarnya kita sudah mempunyai program progressive course di mana kita membuat 6 atau 12 kali pertemuan untuk berapa aktivitas yang diberikan. Biasa yang paling populer itu lebih ke acrylic painting, oil painting atau watercolor. Namun kalau misalkan buat anak-anak kita baru mempunyai program yang 5 kali pertemuan di mana kita bisa belajar tanah liat untuk membuat. Tapi menarik ya untuk anak-anak kan kadang mereka juga lagi eksplorasi kira-kira hobinya apa, potensinya apa yang bisa dilakukan, ditekuni gitu. Jadi ini bagus sih untuk anak-anak kan biasanya juga ekskul di sekolahnya mungkin udah boring ya dengan ekskul yang ada di sekolah, mungkin bisa ke Bar3 Studio untuk jadi atau bikin kerajinan dari tanah liat. Karena ini stress release juga ya. Betul. Ada nggak yang kayak datang ke studio kalian terus kayak, aduh saya lagi stress banget nih gitu ya. Stress release Yes, gitu. itu pasti ada banget. Jadi peserta datang ke sana memang lagi ada banyak kerjaan, lagi burn out atau lagi butuh inspirasi baru. Jadi memang studio kami ini terbuka untuk orang dari berbagai macam background dan juga purpose untuk datang. Nah, yang lagi stres nggak tambah stres kan karena ya, betul. ya kan ya. Nah ini kayaknya yang Okta udah mulai mau kelihatan bentuknya ya. Asri gambar apa Asri? Sebenarnya ini warna basic dulu aja, jadi satu warna gitu. Main aman dulu aja gitu. Karena ini kan harus ada warna dasarnya dulu biar bagus. Pilih warna yang lucu gitu, Okta, yang soft, warna pink, hijau, yang kita banget lah pokoknya. Nah, Jess kalau misalnya main tanah liat atau misalnya ngelukis, itu rekomennya untuk anak-anak kah, usia berapa gitu, atau untuk orang dewasa justru biar nggak pusing-pusing dengan pekerjaan? Betul, jadi untuk anak-anak kita sebenarnya lebih rekomen 7 tahun ke atas. Oh, oke. 7 tahun ke atas mereka dapat lebih belajar untuk cara penggunaan tanah liat tersebut dan juga materinya. Namun untuk adults banyak banget yang sering datang ke Bar3 juga, mau itu anak sekolahan yang sudah kerja atau bahkan lebih senior juga. Oke, berarti kalau tanah liat nih, ada jenis-jenisnya nggak sih? Mungkin apa bisa jelasin? Oke, jadi kalau tanah liat itu jenis-jenisnya lumayan banyak. Nah, tapi kalau misalkan untuk perbedaannya adalah kalau tanah liat untuk pottery kita udah khusus. Jadi dia udah ada tanah liat khusus pottery itu banyak banget di mana-mana. Tapi biar mengurangi tendensi dia pecah saat pembakaran, kita harus melalui proses proses gemblong namanya kalau yes. Oh bukan gemblong yang itu ya? Oh bukan. Digemblong itu adalah menghilangkan udara di dalamnya. Jadi caranya adalah ditekan-tekan seperti ini. Nah, oh ya, kalau ini ada biar udara di dalamnya homogen. biasanya jadi pecah ya? Iya betul, karena kan nanti akan masuk tungku ya dengan udara yang sangat panas. Kurang lebih 1000. Pelan-pelan. Rusuh ya saya. Oke, kalau misalnya mau bergabung atau misalnya mau mampir-mampir ke komunitas ini, apa namanya, di studio, bisa kemana sih? Mungkin Jess ada sosial medianya kah? Yes, jadi untuk sosial media kita adalah @bar3.studio. Di situ kami sering memberikan info perihal kelas-kelas kami juga. Namun kalau mau langsung datang ke studio kami, bisa langsung datang aja sekarang ke Lotte Mall Jakarta di lantai LG sebelah Ranch Market. Jadi bisa kepo-kepoin dulu sosial medianya. Tapi kalau misalkan udah tertarik banget pengen langsung datang, apalagi ini hari Minggu ya, masih libur, sebelum besok masuk kerja bisa langsung datang ke studionya. Tadi di Lotte ya? Di Lotte Mall Jakarta. Oke, berarti bebas aja ya kalau misalnya mau datang langsung on the spot gitu, atau harus janjian atau gimana? Untuk kelas yang anak-anak itu ada dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, atau di hari Sabtu dari pagi jam 10 sampai jam 1 siang. Namun kalau misalkan buat dewasa boleh datang di hari Rabu dan hari Jumat di atas jam 4 sore sampai malam. Oke, just ada pesan-pesan nggak mungkin buat orang-orang yang mau nyoba-nyoba seni tanah liat ini gitu, apa yang harus diperhatikan atau dipersiapkan? Yes, jadi untuk rekomen aku adalah pertama jangan takut untuk membuat karya tanah liat, karena ini sangat media yang sangat gampang untuk para pemula yang mau coba bereksperimen dengan baru. Oke, jadi sebenarnya tadi ya yang udah kepo, yang pengen cobain bikin kerajinan tanah liat, bisa langsung datang aja ke Bar3 Studio, tapi jangan lupa juga yang penting bayar. Tapi masih terjangkau loh, ini untuk hobi yang ditekuni yang kita lakukan kayak per minggu gitu, activity tiap minggu gitu di akhir pekan, ini masih sangat affordable sih menurut aku, karena selain kita bisa stress release di tempatnya, dibantuin, tapi ada hasilnya juga yang bisa kita bawa pulang. Bisa dibawa pulang kan? Bisa dibawa pulang, buat mereka bawa pulang. Jadi multifungsi juga nih, bukan cuma hanya sekedar karya, tapi karya bisa kalian gunakan sehari-hari juga.
Tapi ini nggak bisa diangkat, takut rusak. Mau nunjukin, mau pamer. Oh, bisa nih. Biar si Abai aja yang buka. Jadi ini ceritanya gambar bunga sih, karena kan belum diwarnai, belum kelihatan. Ini buat tatakan gelas. Tatakan gelas. Ini sebenarnya bisa cocok sama itu di atas. Coba. Mau coba nggak? Boleh Oke. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nah. Oh iya bener. Bisa di atas. Langsung fit ya, padahal kita tadi nggak ngukur-ngukur dulu loh. Iya dong. Ini nggak disetting loh. Berarti nanti kalau kan ini udah jadi, apa namanya, yang dibuat sama Okta, itu harus tunggu berapa lama dulu sampai akhirnya bisa dicat kayak yang aku bikin? Oh sebenarnya cuma butuh waktu pengeringan 5 menit aja sih untuk di heat gun, lalu di painting langsung. Sejauh ini Abai pernah bikin apa sih yang paling susah? Oke, paling susah vas bunga. Yes. Ada nggak contohnya? Ada ya? Nggak ada. Itu pakai tangan juga bikinnya. Vas bunga sama ini sih, ini. Oh, tapi bentuknya memang agak unik ya? Iya. Buat taruh kuas sebetulnya. Ini taruh kuas. Oh, taruh kuas. Nah, Ini di sini kali ya. Nah, betul sekali. Ini ya kreatif banget ya, kepikiran gitu buat naruh kuas, bentuknya jamur, terus ada bolong-bolongnya kayak gini, lucu banget, warnanya pop up banget lagi. Ini, tapi yang lucu juga ini karena jarang sih aku lihat tanah liat, terus dia ada yang pop upnya gitu, ornamen yang pop upnya. Ini kayak bunga-bunga. Berarti ini ditempel ya? Iya, itu ditempel. Pakainya itu tadi lemnya terbuat dari tanah juga. Nah ini kan gelas ya bentuknya. Ada nggak suhu berapa gitu maksimal yang boleh dipakai di gelas ini di tanah liat? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Kalau misalkan mau langsung pakai air panas, aku rekomendasiin pakai air dingin dulu, baru nanti dicuci baru pakai air panas. Oh, tapi sebenarnya ini juga warnanya, catnya, coatingnya aman ya, nggak akan terkontaminasi ke air yang nanti atau ngelompek gitu kan? Aman ya? Aman. Bahkan aku buat masukin microwave itu bisa. Oh ini bisa? Iya, bisa masukin microwave. Tapi kalau melewat sayang saya. Jangan. Nah tapi ini untuk perawatannya ada perawatan khusus nggak? Kayak misalnya kalau dicuci harus kayak gimana, pengeringannya kayak gimana, penyimpanannya gimana? Oh sebenarnya enggak, yang penting jangan jatuh aja ya. Yang penting karena pecah ya, tidak lagi. Ya ini lucu-lucu banget sih. Nih saya pengen kasih lihat sama pemirsa Kompas TV. Ini gelas. Sebetulnya bentuknya bentuk gelas sih, tapi kan nggak simetris tadi ya karena dibikin sama tangan, nggak pakai alat atau nggak pakai wheels. Ini juga sebenarnya, tapi kalau ini rapi banget. Nah kalau ini baru wheels, kita ini juga menyediakan. Beda kan ya. Nah ada ini apa nih? Ini jam. Itu jam. Jam ya, tapi jam. nggak bisa gerak ya jamnya. Pukul berapa tuh? Ini ada piring juga bentuknya semangka, lucu banget tuh. Semangka, ini asbak, ini lucu sih. Asbak tapi kepikiran, ini ide siapa? Kepikiran kartu as. Ini actually kelas yang kita buat untuk umum juga untuk publik. Jadi selain di studio, kita sering juga ngebuat kelas satuan juga di sekitaran Jakarta. Kita kerja sama-sama restoran, coffee shop, atau brand untuk ngebuat activity hand build kita di tempat mereka. Oh iya. Dan ini ide bikin kepikiran ini dari kalian atau dari kita? Oh dari Jadi kalian. kita akan membuat ide-ide. Oke. Nah menarik banget ya ini untuk kita coba. Okta kayaknya kalau misalkan kita beres siaran aktivitas kemana kayaknya bingung ya. Ngapain ya ini mungkin Bartega Studio bisa jadi pilihan untuk pemirsa Kompas TV yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan menyalurkan stres rilis bakat hobi juga karena nggak cuman bikin pottery ya namanya, nggak bikin tanah liat kerjaan tanah liat tapi juga di Bartega Studio ada lukisan-lukisan ini yang di atas ya tadi hampir kita lupa kita kasih lihat ya lukisan. Jadi menarik banget tadi kalau kepo pengen tahu pengen datang bisa datang langsung ke studio, tapi kalau mau ngepoin di sosial medianya juga bisa langsung tadi yang udah disebutin ya @bartega.studio di Instagram. Terima kasih. Terima kasih Bartega sudah bersama di Sapa Indonesia akhir pekan. Dan akhir katanya udah karena durasi. Akhir kata kita pamit undur diri, saya Sri Gunawan dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Siap-siap besok Senin lagi. Iya.